Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan, Allah curahkan dalam hidup ini. Selawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ariyah dan qalb. Ya. Apa yang dikatakan ariyah, apa yang dikatakan qalb, itu akan kita bahas pada kesempatan ini insyaallah. Baik, yang pertama ya, ada beberapa dalil atau hadis yang membolehkan ariyah atau pensyariatan ariyah itu terkandung dalam hadis ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan dihasankan oleh Imam Al-Hakim. Imam Hakim mensahihkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Ya. Apa kata Nabi? Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, wala takhun man khanak. Jangan khianati orang yang mengkhianat kepadamu. Itu kira-kira dalil yang salah satunya ya tentang pensyariatan ariyah itu. Jadi ariyah itu adalah amanah. Jadi kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain. Jangan kita khianati orang yang memberikan amanah, termasuk ariyah. Baik, apa maksud dan definisi daripada ariyah itu? Ya. Secara bahasa atau etimologi, ariyah itu terambil dari kata ara, ya, yang bermakna datang dan pergi. Jadi ariyah itu terambil dari kata ara, maknanya adalah datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah itu berasal dari kata at-ta'awuru, ya, bab tafa'ul. Ta'awara ya ta'awaru ta'awuran, ta'awuru, ya, bab tafa'ul yang artinya sama dengan tanawulu, saling menukar dan mengganti. Ya, ini dalam tradisi pinjam meminjam. Lalu secara bahasa atau syar'i, apa yang dimaksud dengan ariyah itu? Para ulama berbeda pendapat, tapi intinya hampir sama. Seperti yang disampaikan oleh Imam Malikiyah, tamallukil manfa'ah bighairi awbin, ya. Pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Kita boleh memanfaatkan benda tapi tidak dibayar. Jadi kira-kira ariyah itu adalah pinjam meminjam. Kita pinjam barang orang lalu kita kembalikan, itu ariyah. Di ariyah itu kita pinjam barang orang yang tahan lama, lalu kita ambil manfaatnya, tidak membayar, tidak mengganti. Itu ariyah. Kalau membayar itu namanya ijarah, upah, sewa menyewa. Misal, begini, ada seseorang yang meminjam cangkul misalkan. Apa kata si A kepada si B? Saya pinjam pangkul, saya mau ke sawah. Nah, lalu dia pinjam pangkul itu. Nah, itu namanya ariyah. Karena yang diambil oleh si A dari si B-nya itu bukan pangkulnya, tetapi manfaat daripada pangkulnya itu. Nah,
Maka setelah pangkul atau cangkul itu selesai, dikembalikan. Nah, itu ariah itu. Ya, jadi ariah itu gampangnya pinjam meminjam. Jadi ariah itu pinjam meminjam barang yang tahan lama, lalu yang diambil itu manfaat tanpa harus membayar dan mengganti. Itulah kira-kira makna ariah. Yang kedua, ulama Syafi'i dan Hambali mengatakan ariah itu adalah ibahatul manfaah bila audin. Ya, bolehnya mengambil manfaat suatu benda tanpa harus dibayar. Nah, itu Allah. Itu ariah itu. Banyak ya yang lainnya. Apa saja misalkan yang tahan lama, misalkan yang kita ambil manfaatnya tanpa harus membayar, itu namanya ariah. Jadi dapat difahami ariah itu adalah pinjam meminjam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ariah itu berbeda dengan hibah. Ya. Karena ariah itu dimaksud untuk mengambil manfaat dari benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Jangan samakan antara ariah dengan hibah. Kalau ariah, kita pinjam barang orang lain, kita ambil manfaatnya lalu kita kembalikan. Itu ariah itu. Tapi kalau hibah diberikan oleh orang kepada kita dengan zatnya, dengan bendanya, itu hibah itu. Ya. Nah, jadi jangan samakan antara hibah dan ariah. Dan jangan pula kita ya salah kaprah dalam akad. Misalkan akad kita dulu ariah pinjam meminjam, tapi suatu baru bahasanya jadi hibah, itu tidak boleh. Misalkan Anda pinjam misalkan cangkul orang, apa kata Anda, aku lah dihibahkannya kawan, ini sudah dihibahkannya nih kepada kita, nggak boleh begitu. Ariah itu pinjam meminjam. Kalau hibah sudah diberikan oleh orang lain. Baik. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi menjelaskan kepada kita memberikan makna kebolehan sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain. Baik. Ada hadis juga yang menjelaskan tentang ariah yang diriwayatkan oleh Safwan bin Umayyah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW meminjam darinya duru'an. Ya, duru'an itu perisai atau pelindung baju perang pada perang Hunain. Faqala, ya. Maka beliau mengatakan, "Aghasbun ya Muhammad, apakah ini dirampas wahai Muhammad?" Apa kata Nabi? "Bal 'ariyatun madmunah." Tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin. Artinya ariah itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Ya. Nabi pernah dulu meminjam baju besi, lalu ditanya, apakah ini rampasan atau bagaimana wahai Nabi? Jawab oleh Nabi, tidak, ini adalah pinjaman yang dijamin. Hadis riwayat Ahmad. Banyak hadisnya ya. Riwayat Imam Ahmad juga mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu yawma Hunaini adra'an. Faqala aghasban ya Muhammad. Faqala bal 'ariyatun madmunah. Jadi sama ya. Baik. Itu penjelasan tentang ariah. Yang kedua, apa saja macam dan bentuk ariah? Yang pertama, ariah dari segi waktu pengembalian. Kapan kita kembalikan barang pinjaman ini? Ada dua bentuknya. Yang pertama, ariah muaqqatah atau muqayyadah. Yang kedua, ariah mutlaqah. Apa yang dikatakan ariah muaqqatah? Ariah yang diberikan waktu atau yang diberikan kaitan masa. Kapan harus dikembalikan? Itu namanya ariah muaqqatah atau ariah muqayyadah. Jadi, ariah muaqqatah itu adalah pinjaman yang waktu pengembaliannya ditentukan, sama dengan umrah dan rukbah. Misalkan begini, pinjam cangkul ya seminggu, silakanlah, selesai nanti seminggu kembalikan. Itu namanya muaqqatah. Atau ada pinjam pisau ya untuk
membereskan alat-alat dapur. Ya sudah, nanti sore kembalikan, ya itu namanya muaqqatah, diberikan waktu sampai sore. Ada juga ariyah mutlaqah. Itu kebalikan yang pertama tadi. Apa yang dikatakan ariyah mutlaqah? Pinjaman tanpa dibatasi waktu pengembalian. Ya, tidak disyaratkan kapan dikembalikan. Tidak dibaca kapan harus dipulangkan. Itu namanya ariyah mutlak saja. Itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam ariyah dari segi pembayaran. Yang pertama namanya ariyah muaddah. Yang kedua ariyah madmunah. Ariyah muaddah itu ariyah tanpa jaminan. Ya, kita pinjam barang orang lain tapi nggak ada jaminan. Itu namanya ariyah muaddah. Tapi kalau kita pinjam barang orang lain tapi ada jaminan, itu namanya ariyah madmunah. Ariyah dengan jaminan, baik jaminan disyaratkan dari peminjam ataupun yang meminjamkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wajib mengembalikan ariyah dan mempercepat pembayaran ariyah. Ini penting ya. Di barang yang dipinjam wajib dikembalikan. Ya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya. Dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, "Alal yadi ma akhazat hatta tuaddi." Pemegang bertanggung jawab menjaga barang pinjaman sampai barang itu dikembalikan. Jadi orang yang meminjam wajib menjaga barang pinjaman sampai barang itu dikembalikan kepada yang punya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Atau ada juga hadis yang kita bacakan tadi, "Addil amanata ila man tamanak." Tunaikan amanah kepada orang yang memberimu amanah. Wala takhud man khanak. Jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi ariyah itu, pinjam itu amanah. Maka jaga amanah itu. Maka kembalikan setelah kita selesai. Jangan mentang-mentang dipinjam. Nah, itu sudah menjadi hak milik kita saja. Itu banyak itu. Misalkan mahasiswa, dipinjamnya tas teman, dipinjamnya celana temannya kan, atau baju temannya. Habis itu sudah berpindah hak nama saja. Dulu pinjam-pinjam, sekarang sudah menjadi hibah saja. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi ariyah itu wajib dikembalikan. Baik. Bagaimana kalau ariyah itu rusak? Jadi kalau kita pinjam barang pinjaman, lalu rusak bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Di antaranya Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Imam Syafi'i dan Ishaq mengatakan peminjam berkewajiban menjamin barang yang dipinjamnya. Jadi kalau misalkan ya kita meminjam, barang itu rusak, barang itu cacat, selama kita pakai, ya kita wajib menjamin. Ya kan? Kita pinjam barang orang, rusak barang orang itu oleh kita. Ya bukan berarti barangnya sudah rusak juga ya, tapi rusaknya itu di tangan kita, maka kita wajib menjaminnya. Nah, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, peminjam tidak berkewajiban menjamin barang pinjaman kecuali karena tindakan yang berlebihan. Dikata Imam Malik, Imam Hanafi, peminjam tidak berkewajiban ya menjamin barang pinjaman kecuali karena tindakan yang berlebihan. Ya, karena berlebih-lebihan, karena tidak menjaga, atau ya pokoknya berlebihan lah. Nah, baru dia menjamin. Nah, ini pendapat para ulama. Itu yang kedua. Yang ketiga, menangguhkan tagihan ariyah dari orang yang kesulitan. Jadi kalau ada orang yang meminjam tapi dia kesulitan, maka kita disunnahkan untuk menangguhkan. Nah, ya. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Qalu, "A'amilta minal khairi syai'a?" Qala, "Kuntu amuru fityani ay yanzura wa yatajawazu anil musiri." Qala fatajawazu anhu, rawahu al-Bukhari. Malaikat menyambut ruh seorang yang sebelum kamu. Jadi ada dulu orang yang meninggal, disambut ruhnya oleh malaikat, lalu dia ditanya, "Apakah Anda telah berbuat baik?" Jadi ada ruh yang ditangguhkan oleh malaikat, ya, lalu ditanya ruh itu, "Apakah kamu pernah melakukan kebaikan?" Apa jawaban ruh itu? "Aku bisa menyuruh buruh-buruhku supaya memberikan tempo pada orang yang belum dapat membayar karena belum punya uang, dan berlaku baik kepada orang kaya
maka malaikat berkata, maafkanlah padanya. Nah, jadi malaikat saja mendoakan ya orang yang menangguhkan pinjaman. Nah, itu hadiah. Yang kedua adalah qar. Apa yang dikatakan qar? Qar itu hutang piutang. Kalau hadiah tadi pinjam meminjam. Jadi hadiah pinjam meminjam, qar hutang piutang. Dengan pembayaran secara kredit. Baik. Apa yang dimaksud dengan qar? Qar itu secara etimologi berarti potongan. Secara bahasa artinya potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid. Ya. Secara syar'i atau istilah, qar itu dapat kita simpulkan